Jadi kita diskusi bang ya, artinya dalam artian kita kalau diskusi kita harus artinya seperti ini. Kalau kita diskusi berarti kita harus memahami pembicaraan kita masing-masing. Oke? Oke. Oke, jadi sebelum kita berbicara, biarkan abang berbicara dan saya berbicara juga tanpa ada potong-potongan ya bang ya. Jadi Silakan. abang ini bilang tadi Muhammad ini ngeprank umat muslim ya? Iya. Ngeprank kayak gimana bang? Kata Muhammad, namanya itu tertulis di dalam Injil dan Taurat. Bahkan ciri-ciri nabi yang akan datang itu terperinci. Bahkan dikatakan orang-orang Yahudi, ahli kitab, Nasrani, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Betul? Ya. Nah, selamat kalian kena prank sama Muhammad. Kenapa saya katakan kena prank sama Muhammad? Ternyata apa yang diomongin Muhammad tidak benar sama sekali. Tidak ada namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Ciri-ciri kenabian berupa tompel atau daging di punggung sini yang hitam berbulu begitu, tompel lah itu bahasa Indonesianya. Tidak pernah ada disebutkan dalam Taurat dan Injil. Berarti umat Islam diprank sama Muhammad. Silakan bantah. Kalau abang bilang kayak gitu, kita sebagai umat muslim nggak pernah merasa juga sih bang kita di prank. Kita nikmatin aja. Artinya kalau kita secara batin ya, kita menikmati aja, kita setiap salawat, kita sejuk. Coba deh abang Edi sedikit begini. Abang coba, kalau memang abang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah ngeprank umat muslim, coba abang sedikit saja sejenak abang tanpa memikirkan sesuatu, diam sendiri tanpa melamun gitu kan, abang melamun, coba sholawat sekali aja bang, sholawat Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Saya pikir kamu memberikan jawaban, malah kamu menyuruh saya sholawat. Ini gimana bang? Supaya abang berselawat supaya dapat hidayah bang. Abang selalu bilang ngeprank, kita merasa nggak Hidayah di-prank. itu, dengar, hidayah itu dapat dari sebuah penjelasan yang bernalar, dari sebuah argumen-argumen logis. Saya tadi bertanya kepada Anda, coba buktikan klaim Muhammad bahwa namanya tertulis dalam, tadi katanya ngomong gantian. Gimana ini saya ngomong Anda potong? Oke, tugas seorang muslim adalah membuktikan klaimnya Muhammad. Coba, di dalam Injil mana atau di dalam Taurat mana tanda kenabian itu adalah berupa tompel di bahu sebelah kanan? Silakan. Silakan. Tompel sebelah kanan, saya belum pernah dengar sih mas. Bang Edi sedang belum pernah dengar. Tapi kisah ini pernah dikisahkan dalam kisah Al-Kahfi bahwa ada pendeta Nasrani pernah melihat bertanda Nabi Muhammad itu adalah sebuah tanda-tanda kenabian. Ya minta maaf saya kalau memang Bang Edis minta bahwa Bang Edis bilang pembuktian melalui data, kebetulan saya ada di tempat makan dan saya tidak bawa bahan ya ini terserah Bang Edis saja, bahwa memang ada di kisah Al-Kahfi bahwa pendeta Nasrani pernah melihat pertanda kenabian Nabi Muhammad, yakni salah satunya adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu setiap dia jalan dia di atasnya itu ada awan gitu ya. Kalaupun Bang Edis bilang mana buktinya, mana datanya, ya itu sih perspektif Bang Edis aja, nggak ada masalah. Terus yang kedua tadi ini kan masalah tadi Bang Edis, Muhammad sukses ngeprank umat muslim itu nggak pernah merasa bahwa kita ini diprank Rasulullah SAW. Justru kami itu sangat mencintai, merindukan Rasulullah. Nggak ada, kan Bang Edis tadi bilang loh ini kok nggak nyambung, ini masalah kan, masalahnya kan bukan masalah nyambung nggak nyambung, ini nyambung aja. Saya ambil masalah bahwa Muhammad sukses ngeprank umat muslim. Kita umat muslim bang nggak pernah merasa bahwa kami itu diprank Rasulullah SAW. Baik. Gitu, Sudah. bang.
Saya tanggapi ya. Oke. Baik. Silakan, Saya Abang tanggapi. Edis yang Kalau saya ganteng. tanggapi diam ya. Kalau saya tanggapi dia berupa tompel di bahu. Ya. Baik. Itulah yang saya katakan, pantas saja Anda masih jadi orang Islam. Dengarkan ini, bahwa tanda kenabian menurut agama Islam itu adalah sebuah tompel. Perhatikan. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan, setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, "Hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu?" Dia mengatakan, "Iya, silakan." Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, "Kaulah orangnya." Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua itu. Nah, baik. Kamu sudah mendengar ya, bahwa tanda kenabian menurut agama Islam, menurut Muhammad, yang tertulis dalam Taurat dan Injil berupa tompel. Sukses kalian kena prank sama Muhammad. Karena apa? Tanda kenabian di dalam Injil ataupun dalam Taurat bukan tompel, tetapi tertulis di dalam Ulangan 18 ayat 18. Barang siapa yang berkata demi namaku bahwa besok akan terjadi begitu, tetapi tidak terjadi, itulah orang yang aku tidak menyampaikan firman kepadanya. Itu tandanya. Tetapi kalau terjadi yang dikatakannya, jika dia berkata besok akan terjadi dan akan terjadi, maka itulah tandanya bahwa aku berfirman kepadanya. Itu tanda kenabian, bukan tompel. Sekarang, nih, bentar. Saya tunjukkan kepada Anda mengenai di dalam surat Al-Kahfi. Ini juga menjadi bukti bahwasanya Muhammad pastilah bukan nabi. Perhatikan. Tadi kamu mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ada orang yang menguji Muhammad. Baik. Saya tunjukkan kepada Anda. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-22. Ini adalah surat yang latar belakangnya adalah orang yang menguji kenabian Muhammad. Kalau kau betul-betul nabi, wahai Muhammad, coba berapa jumlah anjing yang masuk ke dalam gua Al-Kahfi? Perhatikan jawaban Muhammad. Perhatikan. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka. Jumlahnya itu maksudnya jumlah anjing. Adalah 3. Orang yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Muhammad ditanya, ayo Muhammad, kalau kau betul-betul nabi, coba, kalau kau betul-betul nabi, berapa jumlah yang masuk ke dalam gua Al-Kahfi? Coba sebutkan. Ternyata jawaban Muhammad apa? Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ternyata wahyu dari Allah adalah Tuhanku lebih mengetahui. Nah, kalau bikin begini, kalau cuman jawab, Edis, coba kalau kau benar-benar diutus oleh Tuhan, betul-betul diutus Nabi, coba berapa jumlah yang masuk ke gua Al-Kahfi?
Tuhanku lebih tahu. Kalau cuma ngomong gitu, Lia Eden juga bisa. Lu kalau cuma ngomong Tuhanku lebih tahu. Ya nih, kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Perhatikan. Nih tafsir-tafsirnya nih. Sebagian dari monggo. Saya lebih sebenarnya lebih senang aja sih lihat Bang Edis artinya menjelaskan isi Al-Qur'an daripada beberapa ustaz yang saya kenal. Jujur, Anda saja Oke, silakan senang Bang Edis, kok. lanjut. Ya, Nih, perhatikan nih. lanjut. Sebagian dari orang-orang yang larut dalam pembicaraan tentang urusan para pemuda penghuni gua dari kalangan ahli kitab mengatakan mereka berjumlah 3 orang, yang keempat adalah anjing mereka. Golongan yang lain mengatakan enggak, 4 orang, yang kelima adalah anjing mereka. Ungkapan dua pihak itu hanyalah omongan dengan dasar praduga belaka tanpa bukti, dalil yang benar. Golongan ketiga menyebutkan mereka berjumlah 7 orang, yang ke-8 anjing mereka. Katakanlah wahai Rasul, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Ternyata Muhammad tidak memberikan jawaban. Muhammad hanya mengatakan Tuhanku lebih mengetahui. Ah, ini kalau cuma ngomong begini ya Doraemon, Nobita juga bisa. Mana jawabannya? Berapa jumlahnya? Masa Tuhanku lebih mengetahui? Wahyu apaan itu Tuhanku lebih mengetahui? Oh, silakan tanggapi. Oke, Bang Agus, Bang Edis, gini, Bang Edis kan tadi mengatakan bahwa Muhammad tidak tahu kan, tidak tahu, yang lebih tahu adalah Tuhannya, gitu kan dalam firman itu tadi ya, betul? Mereka ingin menguji Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kau betul-betul nabi, coba apa-apa saja, berapa jumlah orang yang masuk ke gua Al-Kahfi? Berapa yang masuk? Ada yang ngomong 3. Ternyata yang keempat anjingnya. Ada yang ngomong 4, yang kelima anjingnya. Terus begitu. Terus Muhammad itu ditanya, kalau kau betul-betul nabi, coba berapa jumlah yang masuk ke gua Al-Kahfi? Tanya Tuhanmu. Ternyata kata Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui. Tidak ada jawaban. gini Bang Edis, oke, saya tidak ada masalah juga karena itu, karena memang dalam artian Rasulullah itu bahwa jiwanya yang pemurah, dia artinya dalam artian dia tidak akan memberikan hal-hal yang tidak diketahui kecuali ada firman langsung yang turun kayak gitu. Bahkan ada beberapa orang pendeta Yahudi pernah bertanya sama Rasulullah, bahkan Rasulullah itu tidak menjawab, dia diam. Bahkan para sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah kok kamu diam? Dia diam sampai besok harinya Jibril turun dan memberikan wahyu kepada Rasulullah. Nah, besoknya baru Rasulullah menjawab. Karena Rasulullah itu tidak mau berbohong, dalam artian dia lebih baik diam daripada harus menjawab sesuatu hal yang tidak ditahu gitu, Bang Edis. Iya, yang menjadi masalah begini, Bang. Bagaimana mungkin Allah mewahyukan bahwa Allah lebih mengetahui jumlahnya? Kan Muhammad itu kan di-challenge. Jadi ada tantangan loh, tantangan. Kalau kamu betul-betul nabi, coba berapa yang masuk ke gua Al-Kahfi? Ternyata, hai Nabi, katakan kepada mereka, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Bilang aja Allah dan Muhammad nggak tahu juga. Coba, apa susahnya bagi Allah memberitahu jumlah yang masuk ke gua? Nah, gini Bang Edis, karena kalau Rasulullah sudah bilang seperti itu, bahwa ada ranah-ranah memang tidak mungkin Allah langsung seperti gini. Ada hal-hal memang dalam dunia ini yang kita tidak ketahui, justru disimpan di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kan tidak selamanya, ujian, Bang. Gini loh, Bang Arif, biar Anda tidak salah paham ya. Gini loh. Tunggu sebentar, ini belum selesai. Sedikit aja. Jadi ada hal-hal memang dalam dunia ini yang memang kita tidak seharusnya bisa mengetahui bahwa jiwa kita ini adalah seorang manusia. Bahkan ada sebanyak kisah-kisah itu, orang yang selalu mengatakan di bawah, saya ini Tuhan. Ujungnya dia juga akan mendapatkan azab. Bahkan ada banyak kisah-kisah di luar sana mengatakan bahwa dia
ingin mencari Tuhan, dia ingin berprasangka bahwa Tuhan itu ada yang melahirkan, ada Tuhan itu siapa yang melahirkan, kapan dilahirkan, dia ujung-ujungnya juga akan tidak mengerti dalam bahasa dirinya itu. Oke, sekarang saya Dia tanya. nggak selamanya. Oke, Arif, Di situ gini, paham, Arif, mengerti gini. nalar-nalar kita. Oke, tahu tidak bahwasanya latar belakang surat Al-Kahfi ayat ke-22 ini adalah tentang orang-orang yang menguji apakah Muhammad itu nabi atau bukan? Gimana? Baik, saya akan tunjukkan ya. Gini, jadi dulu, nih saya tampilkan dulu background saya balikkan dulu ya layar saya ya. Gini loh, dulu di zaman Muhammad, orang-orang Yahudi, ahli-ahli kitab, Yahudi Nasrani, itu kan menguji kenabian Muhammad, betul? Ya. Nah, makanya sering ditanya, wahai Muhammad, kalau kau nabi, apa ciri-ciri anak itu akan lahir perempuan atau laki-laki? Terus apa ciri-ciri apa itu ruh? Kemudian ditanya lagi, coba berapa jumlah yang masuk ke gua Al-Kahfi? Tiga-tiganya dijawab sama Muhammad secara ngarang bebas. Itu bukti bahwa Muhammad bukan nabi, tetapi nabi-nabian. Gimana? Saya sepakat sama Bang Edis. Itu adalah perspektif Bang Edis. Oh, perspektif. Gitu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Betul tidak Muhammad itu diuji oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang kalau dia nabi atau bukan? Diajukan pertanyaan ini ya. Pertanyaan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menguji kenabian Muhammad. Ini pertanyaan sudah 2 kali Bang Edis. Iya, itu kan tadi sudah dijawab tadi. Dalam artian seperti ini, dalam artian kalaupun Rasulullah menjawab itu tidak semata-mata bahwa ini A itu B, enggak. Jadi kalaupun Bang Edis mengatakan bahwa itu jawabannya itu ngawur, jawabannya ini ya enggak. Itu bukan, itu perspektifnya Bang Edis aja. Jawabannya seperti itu, bahwa jawabannya itu memang jawaban seperti itu. Baik, saya akan tunjukkan ya. Disangkain kita ini mengada-ngada teman-teman. Nih ya, saya balikkan ya kepada kalian ya. Semua jawaban-jawaban Muhammad itu Bang, jawabannya itu ngambang alias nggak jelas. Masa diuji kenabian malah jawabannya nggak tahu? Ya nih, pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam soal ruh. Perhatikan, diambil dari kitab Al-Lulu wal Marjan, bukan sirup marjan ya teman-teman ya, bukan marjan. Perhatikan, perkara ruh adalah urusan Allah dan manusia. Dan manusia diberikan sedikit sekali ilmu mengenai hal ini. Dalam riwayat perkara ruh ini pernah ditanyakan oleh Bani Israel kepada Muhammad untuk menguji Muhammad. Ya kan? Baru turunlah ayat dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Bilang aja Muhammad tidak tahu. Terus nih, lu banyak ini nih. Gini. Pertemuan Mungkin saya jawab, Muhammad mungkin dengan kaum Bani Israel dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan, ketika aku berjalan bersama Nabi di daerah perkebunan kota Madinah dan Nabi berangkat bertongkat dahan kurma, tiba-tiba bertemu dengan rombongan kaum Yahudi. Lalu sebagian mereka berkata, tanyakan padanya tentang ruh. Sebagian lain juga berkata jangan menanyakan hal itu kepadanya karena jangan sampai kalian mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan. Sebagian orang lain berkata, pasti kami akan bertanya kepadanya. Lalu seorang dari mereka berdiri dan berkata, hai Abdul Qasim, apakah ruh itu? Maka Nabi SAW diam. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Muhammad sedang menerima wahyu. Kemudian setelah selesai, Nabi membuka ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Jadi Muhammad
ini pinter sekali dia ngarang wahyu. Itu urusan Tuhan. Jadi gampang-gampang aja. Gini, Kalau Bang dia Idris. Oke, paham Bang Idris. Oke, paham kok, paham. Silakan. Jadi gini Bang Idris, mungkin Bang Idris agak sedikit kesal sama saya, mungkin kecewa. Dalam artian seperti ini, saya tidak bisa menjawab melalui pakai data karena memang saya nggak bawa apa-apa, saya lagi di luar. Jadi intinya kalau Rasulullah SAW Muhammad, kalau dia dipertanyakan tentang sesuatu hal yang gaib, karena sesuatu yang gaib itu adalah yang paham tentang gaib adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada satupun manusia yang kalau ditanya tentang sesuatu hal yang gaib itu adalah sesuatu hal yang menyesatkan kalau dijawab secara ngawur, karena itu adalah ranahnya Allah, gitu Bang Edis. Bahkan sampai sekarang pun kalau ada yang mengatakan bahwa saya bisa melihat ini, melihat itu, melihat itu, bahwa itu orang manusianya bisa dipertanyakan ini manusianya ngawur atau tidak. Tapi Rasulullah tidak, setiap dia ditanya tentang sesuatu hal yang gaib, dia mending diam, atau mungkin jawabannya saya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang lebih tahu apa yang ada di dunia ini. Karena Rasulullah kan memang diutus ke menyampaikan wahyu-wahyu Allah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, kayak gitu Bang Edis. Bang Edis? Oke, baik. Oke, sekarang yang saya tanyakan kepada kamu, betul tidak bahwasanya Muhammad diuji dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ini sebenarnya bukan diuji sih dalam artian, karena memang ini adalah salah satu apa ya? Kalau ujian pertanyaan itu ndak begitu seperti bagaimana juga sih kalau Rasulullah. Dalam artian ujian itu bukan hanya pertanyaan, itu hanya ujian apa ya? Kita juga dikasih ajar juga kalau masalah ujian pertanyaan, ya kita jawab aja, kalau tidak ditahu ya kita serahkan saja. Coba sekarang saya mau tanya sama kamu ya, Coba, menurut penjelasan ini Muhammad pernah ditanya hal-hal medis nih. Ini Muhammad ini, tapi nanti kalau kita bahas ini nanti bisa kena ban kita. Saya baru kutip hadisnya gini, tapi nanti kalau kita bahas itu kita bisa kena ban sama TikTok mengenai Muhammad ditanya perihal bagaimana anak itu akan lahir laki-laki atau perempuan. Anda tahu? Kalau memang nanti di ban ya nggak usah yang lain aja Bang. Iya, Gini. maksudnya gini, Anda tahu tidak? Biar kita tidak perlu membahas lagi. Anda tahu itu? Kita diskusi tentang Kristen aja lah, karena saya juga punya pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini juga sampai ngambang aja. Artinya siapa Oke, tahu Bang Edis silakan. punya Apa pertanyaanmu jawaban. terhadap Kristen? Silakan, gantian dia bertanya. Silakan. Jadi gini bang, saya kan artinya kita ini kan artinya orang akademis. Dalam artian kita selalu berbicara tentang definisi Bang ya. Silakan. Oke. Abang kan salah satu penganut Tritunggal Bang ya. Ya. Nah, mungkin jelas, mungkin kalau salah mungkin dikoreksi, silakan. Jadi Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus gitu ya Bang ya. Cocok ya? Sebenarnya tidak ada istilah Allah Anak, Allah Roh Kudus, nggak ada seperti itu. Jadi di dalam Bible Tritunggal itu berbicara mengenai bagaimana Bapa di surga, kemudian Sang Firman dan Roh Kudus yang adalah satu. Tiga, tetapi mereka itu satu, begitu. Berarti kalau Bang Edis mengatakan mereka, berarti Bang Edis itu menuhankan mereka kayak gitu. Iya. Berarti Bang Edis menuhankan mereka dalam artian lebih dari satu. Iya, walaupun mereka tiga, tetapi mereka itu satu. Sekarang seperti ini misalnya, Mini, kamu menuhankan Allah. Ya. Oke? Yang dimaksud menuhankan Allah itu pengertiannya gimana? Menuhankan Allah dalam artian kita mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Oke, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah bentuk menuhankan Allah, betul? Ya. Oke. Ketika kamu menuhankan Allah, yang kamu katakan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya,
Betul tidak itu yang kamu patuhi dan kamu jauhi larangannya itu adalah Al-Quran? Gimana? Kamu kan menuhankan Allah. Caranya gimana menuhankan Allah itu? Caranya adalah dengan mematuhi Allah, mematuhi perintahnya dan menjauhkan larangannya, betul? Menjauhi larangannya. Oke. Betul tidak? Itu Anda lakukan dengan cara mematuhi Al-Quran, mentaati Al-Quran, menjalankan perintah Al-Quran, dan menjauhi larangan Al-Quran. Kalau Bang Idris bilang menjauhi larangan dari Al-Quran, gini, sesuatu Sebentar, hal yang pelan-pelan baik. gini loh. Biar kamu tahu antara Allah dengan firman Allah. Kan Allah kan berfirman, betul? Ya, Oke, firmannya itulah yang Anda taati, Anda patuhi, betul? ya, secara garis besarnya bahwa larangan-larangannya itu dijelaskan sama utusan-utusannya. Jangan dulu ke Melalui sana firman- dulu sebentar. Jangan dulu ke Muhammad dulu, gini loh. Ketika kamu taat dan patuh sama Allah, berarti kamu dan taat dan patuh kepada firman-Nya itu, betul atau tidak? Oh, tunggu dulu Bang Idris. Ini gimana sih ini contoh orang saja. ini? Gini loh. Contohnya dia gini. Bagaimana Kita- kamu patuh dan taat sama Allah kalau kamu tidak patuh dan taat sama firman-Nya? Gini, semua dalam artian kayak gini, patuh perintahnya seperti gini. Kita mematuhi perintahnya, salah satunya itu yang diajarkan adalah salat. Bang, Kita jangan, mati mereka. jangan urusan ke situ dulu. Pembahasanmu kan mengenai berarti ini kan Edis, enggak, berarti Edis, kamu Bang Edis tuh berarti gini. kamu menjadikan mereka gini loh. Makanya kalau kita ngomongnya timpa-timpaan, kita nggak dapat poinnya. Ya, Bang Idris juga gini kan maksud, Gini loh, Bang Idris tuh langsung mengatakan mempertuhan Allah. Mempertuhan adalah membuat diri kamu itu menjadi hambanya dengan cara menaklukkan diri kepadanya, membuat dirimu taat, tunduk, patuh kepadanya. Itulah yang dimaksud mempertuhan, betul? Ya. Nah, ketika kamu mempertuhan dengan cara mematuhi Allah, mentaati Allah, bukankah kamu di detik yang sama harus mentaati dan mematuhi firman-Nya, firman Allah tersebut? Kak, gini. Aduh, Gini, berat tidak, memang Bang sama Edi. orang muslim. Ngajarin mereka ini seperti ngajarin anak SD. Saya mau tanya dulu sama kamu. Allah dengan firman-Nya itu satu atau tidak? Nah, tunggu gini Bang Idris. Kalau Bang Idris itu ambil contoh Al-Qur'an, contoh bahwa gini. Ada Susah ngomong sama muslim. Bang, pertanyaan saya sederhana. Allah dan firman Allah itu satu atau tidak? Allah itu memfirmankan Kita bukan itu Bang yang saya tanya Bang. Allah berfirman. Tidak satu. Allah berfirman. Oke, firmannya Allah itu, sabdanya Allah itu, firmannya Allah itu, dengan Allah itu satu atau tidak? Nggak bisa kategorikan seperti itu, Bang. Oke, Jangan berarti ketika kamu menundukkan diri, menaklukkan diri kepada firman Allah itu, sesungguhnya kamu sedang menundukkan dan menaklukkan diri kepada Allah sendiri nggak? Ya, betul. Oke, itu artinya firman Allah itu adalah cerminan daripada Allah itu sendiri. Betul. Oh, enggak kayak gitu, Bang Edis. Oke, Itu berarti perspektifnya Bang Anda Edis. sedang mentaati yang selain Allah. Enggak seperti itu. Kita mentaati Allah dalam artian firman sama Allah itu jangan disatukan seperti itu. Firman itu adalah bahasanya Allah yang dicetak di Al-Qur'an. Iya, ketika Anda menaklukkan diri kepada firman Allah itu, apakah kamu sedang menaklukkan diri kepada selain Allah?
Enggak gitu juga. Kita ini artinya kita taat kepada Allah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Iya, Kalau lewat jadi kita apa? menjauhi larangan, berarti Lewat berzina. apanya? Kan lewat firman-Nya, betul? Lewat firman, iya lewat firman. Itu kan artinya Iya, Bang Idris maksudnya terlalu- begini, maksudnya begini. Begini. Maksudnya Dengarkan begini. saya. Firman daripada Allah itu adalah bagian atau cerminan atau gambaran daripada Allah sendiri. Ketika Anda takluk kepada firman-Nya, Anda taat, patuh, tunduk kepada firman-Nya, sesungguhnya Anda sedang taat, tunduk, dan patuh kepada Allah itu sendiri, betul? Ya, gini Bang Idris, minta Kok maaf susah sebelumnya. banget sih Saya- kamu memahami itu? Saya tidak bisa mengatakan Bang Idris itu cerdik loh. Saya paham sekali Bang Idris. Setiap Bang Idris mengatakan pertanyaan betul, saya akan terjebak dari kata betul itu tadi. Kok susah Allah, kamu gini, ini? Begini loh, Yang susah, gini, kekristenan itu, gini loh. Bahwa Allah itu seperti Tritunggalnya Bang Edis. Kita ini Allah. Saya tidak Allah mengatakan itu begitu. satu. Saya Kita ingin tidak mengatakan bisa. begini, Arif. Saya ingin mengatakan begini, supaya kalian memahami. Padahal aku tadi bertanya tentang Tritunggal, tapi Bang Edis Iya, larinya supaya ke situ kalian tadi. memahami bahwa kekristenan itu tidak berbakti kepada tiga otoritas yang satu sama lain berbeda. Jadi, ketika kamu menaklukkan diri kepada sesuatu, itu yang disebut dengan ilah itu dalam Al-Quran itu. Ilah itu artinya sebuah otoritas yang menguasai dan mengendalikan kamu. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan la ilah. Jangan ada ilah, jangan ada suatu otoritas, jangan ada satu pemerintah maksudnya, kecuali Allah. Maksud dalam agama Islam itu supaya Allah lah yang menjadi ilahmu, otoritasmu, yang menguasai kamu. Harus Allah saja. Nah, ketika Allah menjadi otoritasmu yang memerintah kamu, maka kamu harus patuh menundukkan diri sama Allah. Kalau kamu menundukkan diri sama Allah, Allah menyuruh kamu untuk menundukkan diri kepada Muhammad. Makanya Allah menyuruh umat muslim untuk tahluk, tunduk, patuh kepada Muhammad. Jadi Allah yang memerintahkan itu supaya kamu mengangkat Muhammad sebagai ilahmu sebenarnya. Jadi ilahmu itu adalah Allah dengan perantaraan Muhammad. Jadi Muhammad yang menjadi ilahmu secara nyata itu sebenarnya Muhammad itu yang nyuruh kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri, nyuruh kamu begini, nyuruh kamu begitu. Kamu dikontrol oleh Muhammad. Nah, makanya di dalam agama Islam, atiullah wa atiur rasul. Bahkan barang siapa yang taat kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nah, di dalam agama Kristen, Bang, saya mau kasih tahu begini. Yang memerintahkan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu adalah Bapa di surga sendiri. Supaya apa? Supaya semua manusia tahluk kepada kaki anaknya yang tunggal yang diutusnya. Supaya apa? Supaya Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Itu yang ada pesan dalam Bible. Jadi Yesus bukan ilah lain, Yesus bukan Tuhan lain, Roh Kudus juga bukan ilah, bukan Tuhan lain, tetapi adalah ilah atau Tuhan atau Allah yang datang daripada Bapa di surga. Makanya ada istilah Tritunggal, bukan berarti Yesus itu Allah asing. Yang menjadi Allah asing, Tuhan asing itu justru Allah dan Muhammad. Makanya kita itu jangan menundukkan diri kepada Allah, jangan menundukkan diri kepada Al-Quran, jangan menundukkan diri kepada Muhammad, tetapi kita harus menundukkan diri kepada firman Tuhan. Siapa firman Tuhan itu? Firman itu telah menjadi daging. Siapa dia? Yaitu Yesus. Nah, saya ingin membawa pesan ini kepada orang-orang muslim. Mari berhenti menundukkan diri kepada Muhammad. Berhenti menjadikan Muhammad sebagai junjungan pemimpin ilahmu, penguasamu.
yang harus kau angkat menjadi pemimpin junjunganmu, Tuhan Tuhanmu, penguasamu, itu adalah Yesus. Supaya apa? Supaya kamu selamat. Kalau kau jadikan Muhammad sebagai pemimpinmu, junjunganmu, bentar lagi kau ke Arab cium-cium batu. Percaya dong ya? Bang Edis kan bilang tadi, saya kutip bahasanya yang sederhana saja tadi, bahwa Bang Edis mengatakan bahwa firman sudah menjadi daging sebagai juru selamat, gitu Bang ya? Ya, dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, Oke, dan firman gini, itu telah menjadi manusia. Bang Edis terlalu banyak bicara juga nih. Silakan. Oke, tadi kan Bang Edis mengatakan bahwa juru selamatnya adalah firman yang sudah menjadi daging adalah Yesus, dan itulah yang disembah, gitu kan? Tapi hebatnya Bang, juga, jangan gunakan istilah-istilah disembah, Bang. Kalau sembah itu begini-begini. Yang terpenting di dalam Bible itu bukan begini-begini, Bang. Tetapi bagaimana kita berbakti kepadanya, melakukan perbaktian. Bang, kalau cuman begini-begini itu bisa munafik, Bang. Ya. Gini. Bang. Monggo. Sebentar, Ya, tenang. perspektif Edis Orang kayak gitu. bisa gini. Oke. Orang bisa pura-pura begini. Bisa orang pura-pura begini, tapi di hatinya, awas kamu ya. Awas kamu anjing lo ya, sialan. Bisa, Bang. Tetapi Bible bukan berbicara soal begini-begini ritual badan. Bible berbicara mengenai avodah atau ibadah bahasa Arabnya. Dari kata abdu, hamba. Penghambaan diri. Oke, terserah mau menghamba, mau mau itu ya, itu secara bahasa sih sama aja gitu kan ya. Paling utamanya tadi Bang Edis tadi mengatakan bahwa juru selamat itu sudah berfirman melalui daging, yakni Yesus yang ada di salib, gitu kan, di kayu salib. Tapi yang satu pertanyakan tadi bahwa sederhana saja, Bang Edis mengatakan bahwa dia adalah juru selamat, sedangkan dia tidak selamat ditangkap para hamba-hambanya. Gimana bagaimana kita mau menjadikan dia juru selamat padahal dia itu sudah disalib, menderita, dia dipasung dan diejek, pokoknya diolok-olok seperti itu. Jadi Bang Edis ini gimana? Sebenarnya Bang Edis gini Bang. Bang Edis Saya sebenarnya jawab itu dulu menuhankan dong. manusianya. Saya jawab dulu. Saya jawab Oke. dulu ya. Baik, Bang. Kalau ini kamu jawab saja ya. Kalau orang main sepak bola 45 menit kali 2, betul? Iya, betul. Kalau belum selesai pertandingan sepak bola, kau nonton 3 menit, udah 2-0, baru kau pulang, kau simpulkan kalah. Bisa nggak kayak begitu? Saya nggak pernah seperti itu, Bang. Baik. Buktinya kau tadi mengatakan yang seperti itu. Gini, kalau peristiwa belum selesai, baru di tengah jalan, kau jangan ngambil kesimpulan. Kau tadi mengatakan, Yesus juru selamat, iya. Sedangkan dia sendiri aja mati kok, disalib kok. Digebukin, dibawa Ya, Hansip memang Romawi. seperti itu ya kan? Tenang. Saya gunakan bahasa-bahasa Islam nih, biar kalian puas. Apa Yesus juru selamat begini-begini, dia saja disalibkan begini kok nggak selamat. Bang, belum selesai. Kalau Yesus disalibkan dan mati tidak bangkit, maka nasib orang Kristen sama seperti orang Islam, pengikut orang mati di kuburan. Makanya Bang saya bilang tadi, tenang Bang, belum selesai, tenang. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau nonton bola, jangan nonton 5 menit, udah 2-0 kau tinggal pergi, kau simpulkan 2-0, tidak. Tetapi kalau nonton bola, tonton sampai habis. Di dalam Injil, kalau kau baca, jangan kau baca sampai Yesus disalibkan saja. Baca halaman berikutnya. Yesus bangkit mengalahkan maut. Disitulah kemenangan atau ketaklukan, kebinasaan daripada iblis. Iblis mengira bahwa dengan membinasakan Yesus, dengan menyalibkan Yesus, membunuh Yesus, dia menang. Tetapi dia tidak tahu bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit mengalahkan maut. Jadi jangan kau bilang Yesus bukan juru selamat, Bang. Yang bukan juru selamat itu Muhammad yang sampai sekarang masih di kuburan. Tapi kenapa orang-orang Yahudi, Bang? Kenapa orang-orang Yahudi dia tuh artinya jijik masuk ke gereja, Bang? Karena dia bilang seperti ini, saya malas masuk ke gereja, malas. Karena di sana itu ada penyembahan berhala. Jadi saya malas mau ke sana. Jadi orang Yahudi saya mengatakan bahwa yang disalib itu adalah berhala, Bang. Gimana menurut Abang nih?
Sudah bisa saya jawab? Ya, jangan kalau jawabnya yang panjang-panjang, Bang. Oke, Kita juga baik. masih mau bicara nih. Apakah Bang, saya yang mau bicara sekarang soal kamu hidup. sudah membela gini? Apakah kamu sekarang sudah membela orang Yahudi? bukan membela orang Yahudi, Bang. Dalam artian, ini. Apakah kamu sekarang sudah membenarkan pernyataan orang-orang Yahudi? Kalau dalam hal seperti itu, saya pernah tanya sama teman-teman Yahudi bahwa kok gini, kok kamu mau masuk ke masjid, sedangkan kamu kok nggak mau masuk ke gereja? Jawabannya sederhana saja, di sana itu ada berhala. Jadi saya mengatakan memang itu adalah sebuah baik. berhala. Inilah yang saya bilang ya. Karena dalam Inilah yang bahasa, saya bilang berhala orang Islam adalah itu sebuah sangat patung. munafik. Baik. Oke. Nah, Bang Edis nih kalau perspektifnya langsung menyimpulkan hal-hal seperti itu, munafik, ini penipu, nggak seperti itu, Bang. Saya juga dari tadi seandainya kalau saya saya bilang seperti itu, seperti ini, mungkin Abang juga akan seperti bahwa kita nggak gitu. Itu salah satu anunya Bang Edis, selalu menjudge orang muslim, diajak diskusi, mengatakan bohong, mengatakan munafik, mengatakan ini. Kita ini kan diskusi dari tadi. Oke, gitu, Bang. baik. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Oke nih. Jadi mereka teman-teman sekarang sudah menjadi pembela Wahyudi yang sangat dibenci. Baik. Yang begini Bang, yang saya heran, cacat logika kalian adalah menentukan kebenaran itu dari orang Yahudi. Gara-gara orang Yahudi mereka tidak mau ini, tidak mau itu. Oh, berarti orang Yahudi benar. Ini. Baik, saya bacakan ayat Al-Qur'an. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 82. Perhatikan ya. Pasti engkau akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi. Coba lihat. Ini ayat Al-Qur'anmu loh, Bang. Kau bilang orang Yahudi boleh masuk masjid. Orang Yahudi setuju dengan kami. Dia haram masuk gereja tapi boleh masuk masjid. Lihat ini. Orang yang paling keras permusuhannya adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, betul. Ya, Pasti betul. dengar. Nah, di akhir zaman Pasti, juga nanti, Bang, sebentar, Iya, Bang, sebentar, di Bang. akhir zaman nanti juga. Aduh, saya belum selesai loh. Saya belum selesai loh. Dengarkan dulu. Baik. Iya, monggo. Pasti akan engkau dapati pula orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Lihat ini. Jadi kenapa sekarang justru malah kalian bermesra-mesraan dengan Wahyudi? Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwasanya orang yang paling keras permusuhannya adalah orang Wahyudi. Sungguh kalian ini adalah orang yang membalik-balikkan Al-Quran. Perhatikan, maha kafir muslim yang telah membalik-balikkan Al-Quran. Kalian telah kafir dengan memutarbalikkan Al-Quran kalian. Sungguh kalian ini tiada lain adalah orang-orang nekat yang nyata. Saya tunjukkan lagi, Bang. Saya tunjukkan ya. Ini bagaimana umat muslim. Sudah, gitu aja, Bang. Gitu aja, Bang. Abang juga tidak paham juga dalam artian tadi seperti itu. Bahkan saya jelaskan juga tadi, abang juga tidak memahami yang apa yang saya jelaskan. Gitu, Bang. Jadi gini, Bang. Kebetulan saya sudah mau balik. Sebentar, Next sedikit time saya dulu, masuk lagi, sedikit Bang, ya. dulu, Bang. Sedikit dulu. Nih ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian, ini masjid terbesar di Istanbul, Bang. Ini namanya Masjid Hagia Sophia. Nih ya, ini Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Lihat ya, di sini ada Allah, kemudian di sini ada Muhammad, betul? Biar Anda tahu, ini relief di masjid ini masih orisinil nih. Biar Anda tahu, di sini itu ada gambar-gambar Yesus, Bunda Maria. Ini di relief masjid. Saya tunjukkan kepada Anda ya, sebentar nih ya. Relief nih ya. Relief. Bang, saya mau balik next time ya, dong ya. Sebentar, Sebelumnya, sebentar. Nih, Hagia Sophia ya. Bagaimana kalian mengatakan Next time ya, nanti saya sampai di rumah juga, nanti saya akan bawa data-datanya juga. Kebetulan saya tidak bawa data-data. Loh, ini lihat Jadi nih, next time saya ini akan masjid-masjid ini, Bang. Ini masjid di Istanbul, Turki masih ada ini.
Biar kalian tahu, relief di masjid-masjid Oke, next tersebut masih ada gambar-gambar Kristen sampai hari ini. Gimana? Nih, saya tunjukkan kepada kalian nih. Sungguh kamu nekat yang nyata. Lihat nih. Nih, perhatikan. Siapa ini? Ini Muhammad kan? Aduh, bentar. Saya perbesar dulu gambarnya. Oke, ini Muhammad ya. Betul? Ya, Ini itu Allah bukan ya. Muhammad. Betul? Siapa ini? Siapa ini? Nggak tahu, Bang. Oh, ini Bunda Maria beserta Yesus. Kamu saja, kamu bilang haram masuk gereja. Orang-orang Islam terdahulu mereka sholat di gereja. Sekarang umat Muslim bubarin gereja. Oke, sudah, Bang. Dan sungguh telah kafirlah orang-orang Muslim yang telah memutarbalikkan sejarah mereka Oke. sendiri. Kasihan dong, Bang. Masa Abang Silakan. curhat dari tadi gitu kan? Silakan. Nah, sebagai penutup juga gini, Bang ya, Bang Edis ya, Bang Edis terhormat yang ganteng. Sekarang masih di Amerika, Bang ya? Oh iya, makanya sekarang sudah siang bolong Oke. di sini. Oke, salam sejahtera untuk orang di Amerika, Bang ya. Gini, Kamu Abangku. jangan mengucapkan salam Abang sejahtera Edis. kepada orang-orang di sini. Kamu tidak boleh begitu. Tuh, ya tuh. Masalah juga kan, Bang? Ya tuh. Masalah juga kan, Bang? Oke, Ah. saya sebagai orang Muslim yang taat beribadah dan selama ini insya Allah akan beristiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Bang Edis juga mendapatkan hidayah atas semua. Ini kamu nekat bertanya oke, seperti itu. tunggu. Kamu tidak menjawab tadi, dengar. Waktu Tunggu, Bang, oke. awal-awal umat Muslim, sekarang saya tanya, di awal-awal umat Muslim mereka sholat di gereja nggak? Nah, kabur mereka.